Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasula ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Al-ayah amma ba'd. Saudaraku jamaah salat subuh rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi yang penuh cerah ini. Kita diberi pertolongan untuk bisa menegakkan ibadah salat subuh secara berjamaah sebagai salah satu ibadah besar, nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua rangkaian amal ibadah kita diterima di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam Allah tetapkan atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan kita sekalian yang senantiasa istiqomah di dalam mengikuti sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Amin. Saudaraku jamaah salat subuh rahimakumullah, dalam kultum singkat ini saya akan mengingatkan diri saya secara pribadi dan kita sekalian tentang dua di antara jaminan keselamatan kehidupan dunia bahkan sampai akhirat kelak. Jadi siapa-siapa yang bisa merawat dua hal ini, di antaranya tentu masih banyak hal-hal lain, maka ada jaminan baginya akan selamat. Dua hal itu adalah merawat iman dan merawat amal soleh. Dan ini sudah menjadi maklum bagi kita. Ayat yang saya baca dalam mukadimah di awal sudah cukup jelas bahwa sejatinya seluruh manusia itu dalam kerugian. Baik orang-orang seperti kita yang ahli ibadah pun terancam rugi, terlebih lagi yang tidak beribadah. Tapi ada orang-orang yang dijamin tidak rugi, yaitu diantaranya illal ladzina amanu wa amilus solihat, orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Karena itu setiap muslim sepantasnya lah untuk selalu melakukan muhasabah, melakukan koreksi terhadap kualitas iman dan amal soleh yang dia lakukan. Iman itu sesuatu yang abstrak, dia dibangun karena kekuatan keyakinan kita. Cara mengukurnya juga abstrak. Begitu pula amal soleh. Amal soleh itu sulit untuk diukur dengan kacamata manusia. Sebab itu orang-orang soleh terdahulu tidak pernah berani mengatakan bahwa amal saya diterima Allah, atau menilai orang, oh amalmu ditolak. Mereka tidak berani. Orang-orang terdahulu hanya memberikan ciri-ciri, tanda-tanda, al-alamat. Ini amal soleh kita diterima atau tidak hanya bisa dilihat dari ciri-cirinya saja. Tentu kepastiannya hanya Allah dan diri kita yang tahu. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada 4 ciri ibadah dan amal soleh kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama cirinya adalah apabila
usai melaksanakan amal soleh, hati kita menjadi tenang, menjadi puas, menjadi tentram. Jadi kalau ada di antara kita bisa atau selesai sholat subuh ini misalnya merasa tenang, merasa bersyukur, itu ciri di antara diterimanya amal soleh. Seorang ulama Ibnu Athaillah, ia pernah berkata begini, man wajada samratan amalihi ajilan fahuwa dalilun ala wujudil qabul. Barang siapa yang memetik buah dari amalnya seketika di dunia, maksudnya memetik buah itu bisa merasakan nikmatnya amal setelah dia selesai beramal. Seperti tadi baru saja kita sholat subuh kok merasa senang gitu, merasa bersyukur tidak terlewatkan sholat subuh kita. Ya, itu dalam bahasa beliau, man wajada thamratan amalihi ajilan. Jadi barang siapa yang memetik buah dari amalnya seketika di dunia, fa huwa dalilun ala wujudil qabul, maka itu menunjukkan Allah Ta'ala menerima amal ibadah. Karena itu silahkan nanti kita rasakan dengan kekuatan batin kita masing-masing. Kalau kita usai melaksanakan kebaikan-kebaikan kok kita merasa senang, merasa ketagihan, merasa tertambat hati kita dengan kebaikan itu tandanya amal kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah, kemudian yang kedua, ciri bahwa amal kita diterima Allah, ciri bahwa ibadah kita diterima Allah, yaitu selesai melaksanakan ibadah itu kita mampu menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Ini ciri yang kedua. Misalnya amalan sholat baru dinyatakan diterima Allah apabila sholat itu mampu menjadikan pelakunya menghindarkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Seperti informasi dalam Quran surat Al-Ankabut ayat yang ke-45, Bismillahirrahmanirrahim, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu sejatinya sebuah amalan yang bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan dalam sebuah hadis Tabarani misalnya dikatakan terkait dengan sholat, man lam tanhahu sholatuhu 'anil fahsya'i wal munkar lam yajdad minallah illa bu'dan. Barang siapa yang dengan sholatnya tidak mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar, maka walaupun dia sholat, dia tidak akan bisa mendekatkan dirinya kepada Allah, illa bu'dan, justru akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa innaha tulafu kama yulafu thawbul bali wa yudrabu ala wajh. Dan kelak sholat orang itu akan digulung, akan dilipat seperti halnya melipat kain yang kotor, kemudian setelah dilipat akan dipukulkan di wajah orang yang sholat tadi. Jadi saudara sekalian, kalau kita menilai ayat dan hadis ini, sesungguhnya ada satu kekhawatiran, jangan-jangan sholat kita termasuk sholat yang akan justru menjadi bencana bagi kita. Karena itu pastikan dengan sholat kita telah mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kemudian yang ketiga, ciri daripada ibadah kita diterima Allah, ya, orang tersebut dilembutkan hatinya, atau dilembutkan hatinya maknanya adalah setelah dia melaksanakan sholat ada asar atau bekas
dalam tutur kata dan tingkah lakunya. Maka mari kita melihat, mengukur diri kita masing-masing, apakah dengan ibadah sholat misalnya, dengan puasa, dengan sedekah, telah mampu melunakkan ucapan-ucapan kita, melunakkan tindakan-tindakan kita. Itu diantara indikasi-indikasi atau indikator ibadah kita diterima Allah Ta'ala. Dan yang terakhir, para ulama menjelaskan bahwa ciri tanda diterimanya amal yaitu doa-doanya mudah terkabulkan. Dan ini yang tahu kabul atau tidaknya tentu diri kita, karena permohonan kita tentunya tidaklah sama. Harapan kita dalam kehidupan ini berbeda-beda, meskipun kadang-kadang ada juga yang sama. Yang bisa mengetahui doa kita diterima atau tidak tentunya diri kita masing-masing. Saudaraku yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kultum singkat ini akan menjadikan sebuah renungan sederhana bahwa hati-hatilah kita dalam urusan iman, hati-hatilah kita dalam urusan amal, karena keduanya akan menjadi ukuran, akan menjadi standar baik tidaknya, selamat tidaknya kehidupan kita, tentunya baik di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan pertolongan kepada kita untuk tetap berada dalam iman yang benar dan amal yang benar. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fadlun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.